Perkenalkan, nama saya Dona Viviana Kantohe. Saya dari kampus Politeknik Negeri Manado, jurusan Teknik Sipil, Prodi D4 Konstruksi Bangunan Gedung. Saya dari kelas 2C KGG dengan NIM 2301283. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan terkait pengukuran sudut horizontal dengan teodolit dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, pengukuran sudut metode reiterasi. Kedua, pengukuran sudut horizontal metode repetisi. Dan yang ketiga, pengukuran dengan metode arah. Baiklah, yang pertama yaitu pengukuran sudut metode reiterasi. Metode sudut reiterasi adalah teknik pengukuran sudut yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Teknik ini umumnya digunakan dalam survei dan pemetaan untuk mengukur sudut dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Berikut langkah-langkah umum yang dilakukan dalam pengukuran metode sudut reiterasi. Yang pertama ada penentuan titik awal. Pertama, titik awal atau titik referensi yang akan diukur sudutnya ditentukan. Ini bisa berupa titik kontrol atau titik-titik penting lainnya dalam survei. Yang kedua, ada pengukuran awal. Pengukuran sudut pertama dilakukan dari titik awal menggunakan instrumen survei seperti teodolit atau total station. Sudut ini dicatat dengan cermat. Yang ketiga, reiterasi. Setelah pengukuran pertama selesai, instrumen survei dipindahkan ke titik lain yang akan diukur sudutnya dari titik awal yang sama. Sudut kedua diukur dari titik baru ini kembali ke titik awal. Yang keempat, ada pengulangan. Langkah reiterasi di atas diulang beberapa kali dengan mengubah posisi instrumen survei dan mengukur sudut dari titik-titik yang berbeda terhadap titik awal yang sama. Setiap pengukuran sudut dicatat dengan teliti. Yang kelima, ada pengolahan data. Setelah semua pengukuran sudut selesai, data yang terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak khusus survei untuk menghitung rata-rata sudut, menentukan deviasi, dan memperkirakan kesalahan pengukuran. Yang perlu kita ketahui bersama, cara untuk menghitung sudut reiterasi yaitu dengan menggunakan rumus reiterasi, yaitu alfa sama dengan sigma alfa per n, di mana alfa adalah sudut horizontal, sigma alfa adalah jumlah nilai sudut yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran, dan n adalah jumlah pengukuran. Baiklah, kita masuk pada metode yang kedua, yaitu pengukuran sudut horizontal metode repetisi. Metode repetisi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam pengukuran sudut horizontal di bidang survei dan pemetaan. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pengukuran horizontal dengan menggunakan serangkaian pengukuran yang berulang dari titik-titik yang sama. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang pengukuran sudut horizontal menggunakan metode repetisi. Yang pertama, penentuan titik-titik pengukuran. Langkah pertama dalam metode repetisi adalah menentukan titik-titik yang akan diukur sudut horizontalnya. Titik-titik ini biasanya dipilih berdasarkan kebutuhan survei seperti titik kontrol, titik-titik batas, atau titik-titik penting lainnya. Yang kedua, pengukuran sudut awal. Instrumen survei seperti teodolit atau total station digunakan untuk mengukur sudut horizontal dari titik awal terhadap titik-titik lain yang telah ditentukan. Sudut horizontal pertama ini dicatat dengan teliti. Yang ketiga, ada repetisi pengukuran. Setelah pengukuran awal selesai, instrumen survei dipindahkan ke posisi lain yang menghadap ke titik-titik yang sama. Sudut horizontal diukur kembali dari posisi baru ini ke titik-titik yang sama. Langkah ini diulang beberapa kali untuk mendapatkan serangkaian pengukuran sudut horizontal dari berbagai posisi instrumen survei. Yang keempat, pengolahan data. Data yang terkumpul dari serangkaian pengukuran sudut horizontal direkam dan diolah menggunakan perangkat lunak survei. Proses pengolahan data meliputi penghitungan rata-rata sudut,
analisis deviasi, dan estimasi kesalahan pengukuran. Nah, cara untuk menghitung sudut repetisi yaitu dengan menggunakan rumus repetisi, yaitu alfa sama dengan sigma alfa kurang alfa min kurang alfa max per n kurang 2, di mana alfa adalah sudut horizontal, sigma alfa adalah jumlah nilai sudut yang diperoleh dari beberapa kali pengukuran, alfa min adalah nilai sudut terkecil, alfa max adalah nilai sudut terbesar, dan n adalah jumlah pengukuran minimal 3 kali. Baiklah, kita masuk pada metode yang ketiga, yaitu pengukuran dengan metode arah. Pengukuran dengan metode arah adalah teknik pengukuran yang digunakan untuk menentukan posisi atau arah suatu titik relatif terhadap titik referensi lainnya. Metode ini sering digunakan dalam survei tanah, konstruksi, dan navigasi. Prosesnya melibatkan penggunaan instrumen seperti kompas atau alat navigasi lainnya untuk mengukur sudut atau arah dari suatu titik terhadap titik referensi yang telah ditentukan sebelumnya. Metode arah ini memungkinkan untuk menentukan orientasi dan posisi relatif dengan akurasi yang cukup tinggi, terutama dalam survei yang melibatkan pengukuran jarak yang cukup jauh. Nah, pengukuran dengan metode arah merupakan teknik pengukuran yang menggunakan arah sebagai referensi untuk menentukan posisi atau orientasi objek atau fitur tertentu. Dalam pengukuran ini, arah diukur relatif terhadap titik referensi tertentu seperti utara magnetik atau utara geografis. Alat yang umum digunakan dalam metode ini adalah kompas atau instrumen navigasi lainnya. Metode arah sering digunakan dalam survei tanah, navigasi kapal, orientasi dalam peta, dan dalam berbagai aplikasi lain di mana penentuan arah atau orientasi itu sangat penting. Nah, itulah penjelasan 3 metode pengukuran horizontal. Dan sekian video dari saya, dan shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.